Selamat malam, Romo, Jude, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus berkah dalam. Pada malam hari ini saya akan menggunakan pendalaman kitab suci untuk yang ketiga, yakni dengan subtema Allah sumber harapan karena kasih setianya. Nanti saya akan juga mulai dari adanya pandemi yang membuat kita selama ini menjadi goyah, akan gelisahkan iman kita. Baik, sebelum kita mulai untuk pendalaman kitab suci, marilah kita bersatu untuk mulai pendalaman kitab suci dan sambil memohon kebenaran Tuhan agar mendapatkan rahmat sehingga kita dapat memahami firman Tuhan. Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan berbalik pada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memikul, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang akan mengairi bumi. Apakah yang akan kau lakukan kepadamu, Efraim? Apakah yang akan kau lakukan kepadamu, Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih. Pandemi COVID yang telah terjadi semenjak 3 tahun yang lalu telah berdampak pada hidup iman kita, di mana banyak orang bertanya tentang cinta dan kasih Tuhan. Apakah COVID yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan? Dan juga jika Tuhan adalah yang mengendalikan segalanya, mengapa ini terjadi? Begitu juga orang bisa mendeskripsikan Tuhan mungkin sudah berubah karena COVID bisa melumpuhkan segala sesuatu ataupun yang ada di aktivitas di muka bumi. Sebenarnya pada malam hari ini untuk kitab ataupun pertemuan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita diajak untuk memahami kehadiran Tuhan. Sesungguhnya Tuhan atau Allah sendiri tetap hadir pada segala zaman, dan juga Tuhan tidak akan meninggalkan kita dengan segala kesulitan yang ada pada
umatnya. Dari bacaan Hosea ini saya akan menggarisbawahi ada 3 hal, yakni yang pertama yaitu Allah yang menyembuhkan, kemudian kedua mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dan ketiga kasih setia Tuhan dan kasih setia manusia. Baik, saya akan mulai dengan cerita. Kalau cerita ini juga menjadi bahan permenungan bagi kita sendiri. Saya pernah melakukan suatu ujian dalam hal kegiatan untuk mendapatkan istilahnya dalam pekerjaan itu kita harus dapat ujian, dan ujian tersebut memang harus kita lakukan. Saya sudah berusaha sekali, yaitu saat itu adalah ujiannya renang, karena saya seorang basic saya adalah militer. Saya berusaha renang berlatih setiap hari sampai istilahnya waktu yang harus saya tempuh itu pun juga sudah bisa lolos. Tapi pada saat saya melakukan tes, justru saya tidak tahu kenapa tiba-tiba pada sebelum mendekati 5 meter sebelum finish, tubuh ataupun tangan saya sudah tidak bisa digerakkan semua. Istilahnya saya kram semua. Tetapi tidak serta-merta dari penyelenggara itu melaksanakan pertolongan. Kita dicoba untuk istilahnya melakukan usaha bagaimana untuk sampai ke finish tersebut. Meskipun akhirnya saya berusaha sekuat tenaga, dan waktu yang harusnya menjadi penilaian menjadi lebih. Akhirnya dari hasil tes, akhirnya saya dinyatakan tidak lulus. Itu peristiwa yang benar-benar saya alami. Tetapi saya tidak berkecil hati. Mungkin karena saya yakin Tuhan pasti sudah punya rencana yang istilahnya yang lebih dari apa yang saya kehendaki. Jadi intinya di sini bahwa Tuhan sudah menyiapkan. Saya tidak hanya menyiapkan apa segala sesuatu yang mungkin bagi kita tidak bisa bayangkan sebelumnya. Dan kenyataannya sampai saat ini pun ya saya pun tidak jadi masalah, tidak lulus, tetapi saya mendapatkan job-job yang lebih menjanjikan. Dalam arti menjanjikan mungkin dalam hal ini tidak harus seperti yang telah saya laksanakan, tapi Tuhan menempatkan yang lebih cocok bagi saya. Itu menjadi pengalaman iman saya, dan itu pun juga menjadi pengalaman mungkin adalah sapaan Tuhan. Jadi bagi saya ataupun kita sendiri untuk mencari Tuhan itu justru mesti akan ada saatnya jatuh dan bangun. Kita tetap berusaha untuk yang terbaik. Kita akan melakukan atau mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan itu setia. Dan di sini dalam perikop Hosea tadi dinyatakan bahwa Tuhan akan selalu hadir seperti fajar. Kemudian Dia akan datang menyegarkan
dan menyegarkan bumi. Dan yang ketiga, di sini juga kita boleh jadi bahwa adanya pandemi sebenarnya Tuhan juga sedang berupaya menyembuhkan kita. Mungkin Tuhan sendiri melihat bahwa di dunia ini sudah tidak ramah atau penuh dengan keserakahan manusia. Jadi dengan arti memang ini harus terjadi, dan itu pun Tuhan ataupun membuat kita yakin bahwa Tuhan memang ada, bahwa Tuhan yang menyelenggarakan semuanya. Kemudian untuk kasih dan setia Tuhan dan kasih setia manusia, di sini boleh jadi bahwa iman kita selama ini adalah yang dangkal. Boleh jadi kira-kira karena apa? Kita mungkin dalam setiap berdoa itu istilahnya lebih mengutamakan kebutuhan pribadi atau diri sendiri. Kita diajak untuk kembali seperti pada Yohanes 3:16, di mana Tuhan hadir karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia akan memberikan anaknya yang tunggal supaya orang percaya dan tidak akan binasa melainkan akan mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan telah mencontohkan, yakni berbagi. Kita diundang untuk meningkatkan solidaritas kita di masa ini, agar semua bisa melewati situasi yang sulit ini. Bukan untuk berdoa itu tidak hanya untuk kita sendiri, melainkan kita juga mendoakan orang-orang yang lain sekitar kita. Kita bangun solidaritas kita, kita ajak yang orang-orang di sekitar kita, dan jangan sampai mereka dibiarkan sendiri. Untuk itu Tuhan telah memberikan suatu penderitaan, tapi Tuhan juga tidak meninggalkan kita. Jadi tidak ada penderitaan yang terjadi begitu saja, melainkan pasti ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan. Itulah cara Allah supaya manusia untuk bisa bertobat dan percaya, karena Tuhan selalu menerima umatnya yang bertobat. Pada akhirnya pesan untuk pada pendalaman iman yang PKSN ketiga ini, pertama adalah Tuhan selalu baik dan Tuhan selalu setia. Yang kedua, perlunya kita benar-benar mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, semoga pendalaman iman pada malam ini membawa kita untuk membangun hubungan relasi dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semoga Tuhan memberi kita kedamaian. Amin. Terima kasih.